Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Terlarang, bagian kedua. Terciptanya hasrat nikmat. Edwin dan Belina tetap bersikap biasa di kantor. Layaknya atasan dan bawahan. Meskipun Belina baru berusia 27 tahun, dia dapat meraih jabatan sebagai direktur. Memang, jabatan itu diberi oleh sang ayah. Namun, di sisi lain dia memang pintar, sehingga layak menempati jabatan itu. Lelaki mana yang tidak terpana saat melihat wanita muda yang berasal dari keluarga kaya raya, berparas cantik, pintar, dan memiliki jabatan cukup tinggi seperti Belina. Saat itu, Edwin tidak tertarik. Baginya Belina biasa saja. Meskipun, diakuinya bahwa banyak kelebihan yang dimiliki Belina. Di saat lelaki lain mencoba mendekati wanita cantik itu, Edwin hanya sibuk dengan pekerjaannya. Fokus menjalankan tugasnya sebagai manajer pemasaran di PT Panganjaya Tbk, yang merupakan anak perusahaan milik Wiatmajaya Group. Baginya, bekerja keras jauh lebih penting daripada mencoba mendekati Belina Jasmine Wiatmajaya. "Bro, cakep banget, ya," ungkap Kevin rekan kerja Edwin dengan mata yang terus memandang kagum kepada Belina. Edwin tetap fokus pada komputer di depannya. Kevin menyikut lengan Edwin pelan. "Emangnya, lo gak naksir?" Edwin sedikit mengukir senyum. "Gue sadar diri saja bro. Sudah ada istri dan anak. Ya elah, gue juga sudah ada kali. Tapi, kalau bisa punya lebih dari satu, kenapa gak?" Kevin tertawa kecil. Wanita sekelas dia, pasti tipe lakinya harus yang sederajat dan belum nikah. Mana mau sama laki-laki yang sudah beristri? Apalagi sudah punya anak. Kevin berdecak. Ya, namanya juga usaha. Kalau rezeki, ya, jangan ditolak. Kevin kembali ke meja kerjanya. Saat itu, Edwin tidak ada pikiran untuk berpaling. Kalaupun berpaling, tidak mungkin dengan putri sang direktur utama yang jauh lebih muda dengannya. Namun, siapa sangka? Edwin yang tidak tertarik untuk mendekati Belina dan lebih fokus meningkatkan kemampuan bekerjanya, justru mampu menarik perhatian Belina. Bagi Belina, Edwin berbeda dengan lelaki lainnya. Menurut Belina, Edwin seperti lelaki yang tidak suka cari perhatian kepada wanita. Selama ini, banyak lelaki yang mendekatinya karena fisik dan harta. Sesekali, Belina mencuri pandang kepada Edwin. Ada desiran di hatinya ketika Edwin melihatnya, meski hanya sekilas. "Apa yang terjadi denganku? Kenapa aku selalu memikirkannya?" tanya Belina dalam hati. Saat malam itu, Edwin masih di kantor. Pekerjaannya belum selesai. Belina yang berniat untuk pulang, memilih mengurungkan niatnya itu. Karyawan lain sudah mulai pulang. Tinggal ada Edwin dan Belina. "Kenapa belum pulang, Pak Edwin?" Belina mengangkat alis. Sebenarnya, dia merasa canggung untuk bertanya. Edwin mengukir senyum. "Mau menyelesaikan pekerjaan dulu, Bu. Ibu sendiri kenapa belum pulang?" Belina menjadi tambah canggung. Bingung harus menjawab apa. Karena tidak mungkin dia harus menjawab ingin menemani Edwin. Belina menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tadinya saya mau pulang. Tapi apa Bu? Apa ada yang perlu saya bantu?" Edwin menatap Belina heran. "Aduh, gimana ini? Apa yang harus aku katakan?" tanya Belina dalam hati. "Bu?" "Ya." Edwin mengangkat alis. "Apa semuanya baik-baik saja?" "Ya ampun. Saya lupa masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan juga. Permisi Pak Edwin." Belina segera pergi setelah Edwin mengiyakan. Belina pergi ke kamar kecil. Perasaannya mulai tidak karuan. Biasanya, dia tidak secanggung itu ketika berada di dekat lelaki. "Tenang Belina, jangan sampai Pak Edwin curiga kepadamu," ucap Belina kepada dirinya sendiri. Edwin masih tetap menyelesaikan pekerjaannya. Meskipun dia merasa lelah. Tidak lama, secangkir kopi hitam terhidang di meja kerja Edwin. Edwin merasa heran. Karena dia tidak memesan kopi hitam. Saat dia melihat seseorang yang membawa kopi itu, dia begitu terkejut. "Bu Belina?"
Belina tersenyum. Sepertinya, Pak Edwin merasa lelah. Saya coba bawakan kopi hitam untuk Bapak. Diminum ya. Kenapa Bu Belina repot-repot membawakan kopi? Tidak repot kok, Pak Edwin. Diminum ya. Siapa tahu Pak Edwin jadi tidak terlalu lelah. Belina tertawa kecil. Meskipun, dia begitu canggung. Terima kasih Bu. Edwin mengambil cangkir itu. Saya minum ya. Belina mengangguk. Belina berpura-pura akan pergi ke ruangannya, tapi dia hanya ingin mencari tempat yang pas untuk menatap Edwin secara diam-diam. Hingga akhirnya, Edwin selesai mengerjakan pekerjaannya. Saat Edwin akan pulang, Belina pun ikut meninggalkan kantor. Mereka masuk ke sebuah lift. Perasaan Belina semakin tidak menentu. Ingin mengajak Edwin berbicara, tapi khawatir Edwin menjadi tidak nyaman. Hingga mereka sampai di tempat parkir, Belina mencoba memberanikan diri untuk berbicara. Hati-hati di jalan ya, Pak Edwin. Belina tersenyum disertai sedikit anggukan. Iya, Bu Belina juga hati-hati. Hari semakin hari perasaan Belina semakin menjadi. Setiap kali melihat Edwin, jantungnya berdetak semakin cepat. Hingga suatu siang, saat Belina tidak sengaja menumpahkan kopi ke kemeja yang dikenakan Edwin, Belina sangat merasa tidak enak hati. Belina pun membelikan beberapa kemeja untuk Edwin. Namun, dengan halus Edwin menolak. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf saya, Pak Edwin. Itu hanya masalah kecil, Bu. Tidak perlu repot-repot memberikan kemeja baru seperti ini. Edwin tersenyum ramah. Edwin tidak ingin, Belina tidak senang dengan penolakannya itu. Baiklah kalau Pak Edwin tidak mau. Belina tersenyum. Saya tidak akan memaksa. Maaf, iya, Bu. Hati Belina semakin yakin bahwa Edwin berbeda dengan lelaki lainnya. Bukan hanya tampan, tapi kepribadian Edwin sungguh mampu memikat hati sang direktur muda yang cantik itu. Belina semakin yakin bahwa Edwin adalah lelaki yang pantas untuk dimilikinya. Meskipun, hati Belina terasa nyeri ketika melihat cincin putih yang melingkar di jari manis Edwin. Lelaki yang ada di hatinya itu telah lebih dulu dimiliki wanita lain. Berulang kali perasaan itu dihentikannya, justru malah semakin tumbuh berkali lipat. Aku tidak bisa menghentikan rasaku padanya. Setiap kali ku coba untuk membunuh rasa ini, kenapa malah semakin tumbuh tidak terkendali? Awal mula terjalinnya hubungan. Esoknya, aku seperti biasa berangkat kerja dengan semangat yang cerah, secerah mentari di pagi hari. Sesampainya di tempat kerja aku pun bekerja seperti hari-hari biasa. Namun ada sedikit keanehan yang kurasakan, seharian ini aku tidak melihat Belina. Biasanya Belina suka lewat atau sekedar say hi pun tak ada, kemanakah Belina? Aku mulai mencari tahu tentang keberadaannya. Aku menuju ruangan Belina, sekalian membawa berkas hasil pekerjaanku untuk disetorkan kepadanya. Saat aku sampai di depan pintu ruangannya dan hendak mengetuk pintu, tiba-tiba Mbak Ayu menyapaku. Mbak Ayu adalah sekretaris Belina yang sudah lama bekerja di perusahaan ini. Pak Edwin, sapa Mbak Ayu. Oh iya, Mbak Ayu. Pak Edwin mau menghadap Bu Belina. Tanya Mbak Ayu kepadaku. Iya, saya mau menghadap, apa Ibu Belinanya ada, Mbak? Ucapku balik bertanya. Kebetulan Ibu Belina tadi ngabarin saya, beliau tidak masuk hari ini. Oh begitu. Ucapku sambil mikir keras dalam hati, kenapa gerangan Bu Belina, apa ada masalah atau ia sakit? Pak Edwin. Ucap Mbak Ayu membuyarkan lamunanku. Iya Mbak. Kenapa? Tadi Bu Belina berpesan, minta dikirim orang ke tempat beliau mengambil berkas untuk diserahkan ke supplier. Tapi saya bingung siapa ya, kayaknya pada sibuk semua. Pak Edwin ada anak buah Bapak yang lagi senggang gak? Mendengar hal tersebut, aku langsung menawarkan diri untuk datang ke tempat Belina. Oh begitu, kalau begitu biar saya saja Mbak, yang ambil berkas itu ke tempat Bu Belina. Ucapku dengan tenang. Jadi Pak Edwin bersedia? Iya Mbak biar saya saja, tapi minta alamatnya aja Mbak. Baik Pak, ditunggu sebentar. Setelah mendapat alamat dari Mbak Ayu, aku langsung cabut menuju apartemen Belina. Sebenarnya aku sudah tahu sih apartemennya Bu Belina karena sudah beberapa kali ke sana. Sesampainya di apartemen Belina, aku langsung disambut hangat oleh Belina.
Ia terlihat begitu senang dengan kedatanganku. Ada rasa canggung di hadapannya, aku merasa takut dianggap kurang sopan karena status Belina adalah atasanku sekaligus anak direktur dari perusahaan tempatku bekerja. Saat aku tanya kenapa ia tidak masuk kerja, aku sedikit kaget dengan jawabannya. Ibu sakit? Tanyaku mencoba memulai obrolan. Sakit sih enggak, cuma kurang tidur aja ditambah banyak pikiran kali. Ucap dia sedikit agak ragu. Kok, kali Bu, kalau boleh tahu, Ibu mikirin apa ya? Mungkin saya bisa bantu. Ucapku menawarkan diri. Sekedar basa-basi saja boleh kan, pikirku dalam hati. Saya memikirkan Pak Edwin, kata Belina sambil tersenyum dengan sedikit pipi memerah. Deug. Aku terdiam. Jantungku berasa berhenti mendengar perkataannya, timbul rasa kaget dan takut. Kaget kalau seorang anak direktur yang cantik sampai memikirkanku. Takut kalau aku melakukan kesalahan yang tidak aku ketahui. Mukanya biasa aja Pak, gak usah panik begitu. Ucap Belina seraya tersenyum manis membuyarkan kekagetanku. Oh. Iya Bu. Saya ada salah ya, Bu? Jawabku sedikit gugup. Tidak kok, Pak Edwin tidak salah. Justru yang salah itu saya. Emang Ibu salah apa sama saya? Jawabku lagi-lagi dibuat kaget oleh wanita cantik dan manis itu. Belina terdiam. Lalu menghela napas panjang. Saya menyukai Pak Edwin. 2R. Lagi-lagi aku kaget dan setengah tak percaya dengan pernyataan Bu Belina. Aku terdiam lagi, antara percaya dan tidak. Aku berpikir ini hanya sekedar jebakan, atau mungkin Belina sedang mengujiku. Maafkan saya Pak, ini seharusnya tidak terjadi. Namun rasa ini tak bisa hilang terus saja menyelimuti makin dalam di perasaan saya. Ucap Belina terdengar sangat lirih, matanya terlihat berembun. Tapi Bu, saya sudah tahu Pak Edwin sudah punya istri. Ucapanku langsung dipotong oleh Belina. Lalu ia melanjutkan perkataannya. Saya berharap Bapak tidak mengecewakan perasaan dan hasrat saya. Ucap Belina penuh harap. Kembali aku terdiam sambil menunduk dan sesekali menatap wajah Belina yang terlihat penuh harap. Apa Ibu yakin dengan perasaan Ibu sama saya, serta resiko yang dihadapi dengan keadaan saya? Tanyaku meyakinkan. Saya akan berusaha menerimanya, walaupun ini terlarang. Jawab Belina dengan keyakinannya. Baiklah Bu. Saya bersedia kataku. Tapi jika di tempat kerja kita profesional saja ya. Kataku mengingatkan. Mendengar kesedihanku, Belina begitu senang dan sumringah. Dia menghampiriku dan memelukku erat sekali, sambil berkata aku sudah lama merindukan ini. Jangan tinggalkan aku ya. Lirih Belina di telingaku. Aku masih terdiam dalam pelukan Belina, antara percaya dan tidak. Entah mimpi apa aku semalam. Sampai mendapat kejutan nikmat seperti ini. Gadis cantik yang menjadi incaran para lelaki muda itu kini sudah pasrah di pelukanku. Aku tersadar setelah kecupan Belina mendarat di pipiku. Begitu hangat pelukannya, aroma parfumnya harum semerbak membuatku nyaman dalam dekapan nikmat. Sebagai laki-laki normal, hasratku mulai berkobar, apalagi Belina yang memulai duluan memagut bibirku. Hingga tanganku tak sadar bekerja melaksanakan tugasnya, bergerilya sendiri ke sana kemari mengitari badan mulus dan putih Belina. Tapi aku masih bisa menahan diri, kurang elok rasanya jika hari ini aku langsung tancap gas, walaupun Belina juga sepertinya menginginkannya. Biarlah hari-hari berikutnya aku tuntaskan. Untuk pemanasan aku rasa ini cukup untuk membuat Belina selalu merindukanku. Setelah lama ngobrol dalam suasana kemesraan, akhirnya aku kembali ke tempat kerjaku. Membawa berkas kerjaan dan membawa hati yang berbunga-bunga. Di tempat kerja pikiranku dipenuhi dengan rasa yang tak karuan, antara senang, bahagia dan khawatir. Senang karena punya kekasih yang cantik dan masih segar. Kebayang hari-hari yang akan dilalui penuh kebahagiaan, diselimuti hangatnya hasrat dan kenikmatan baru yang bergelora. Tapi ada rasa khawatir juga, bahwa dengan begitu harus menyiapkan diri, jika sesuatu buruk terjadi atas resiko dari hasrat nikmat terlarang. Jangan langsung pulang. Ke apartemenku dulu, aku ingin berduaan sama Mas. Edwin tersenyum membaca pesan dari Belina. Sigap, aku pun membalas pesan itu.
Ia cantik. Bersambung.